Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu abang kakak rahimakumullah, tentunya kita sebagai orang tua sangat menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Tentunya menginginkan anak yang dekat dengan Al-Quran, menjadi qari, menjadi hafidh Al-Quran. Namun ketahuilah, keinginan tersebut haruslah berbanding lurus dengan perbuatan yang kita lakukan. Haruslah sesuai keinginan tersebut dengan tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan demi harapan di kemudian hari dapat terwujud. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah. Seluruh anak cucu Adam, seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka kata Nabi, kedua orang tuanya lah yang merubahnya, menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Maka dalam hadis yang mulia ini, jemaah sekalian, menentukan atau menjelaskan kepada kita bahwa kedua orang tua adalah memiliki peran penting untuk taghyir, untuk berubahnya anak itu, berubah menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Nah, inilah peran kedua orang tua. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini, apa saja ya, kita akan membahas apa saja yang dapat kita lakukan ya agar anak kita itu cinta dengan Al-Qur'an. Sebagaimana ya banyak dijelaskan di ayat yang pertama, jemaah sekalian, yang perlu diperhatikan untuk menjadikan anak kita cinta Al-Quran, menjadi soleh, adalah memperhatikan makanan yang masuk ke tubuh anak kita. Ya. Baik, ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu lahmin nabata min sakhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Maka pastikan makanan yang dikonsumsi anak kita adalah makanan yang tidak bercampur dengan makanan yang haram, karena dapat menghalang sebuah doa. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, ada seorang musafir dalam perjalanan, bajunya sudah lusuh, ya, kelihatan capek sekali, dan dia mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah. Apa kata Nabi? Fa kaifa yustajab wa kaifa yuraddu du'ahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Makanannya haram, ya, pakaiannya haram, ya, dibesarkan dengan yang haram. Maka hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan makanan anak kita, ya, karena setiap yang haram masuk ke dalam tubuh pasti mendatangkan kemaksiatan, pasti memberatkan dirinya untuk beramal soleh, apalagi untuk dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, tips yang dapat dilakukan agar anak kita menjadi anak soleh, solehah, yaitu biasakan sejak kecil, ya. Maka orang tua sebaiknya membiasakan putra-putrinya, ya, untuk selalu dekat dengan Allah, mengajaknya ibadah. Lalu di rumah mungkin ya diajak untuk belajar Al-Quran, di rumahnya selalu terdengar lantunan Al-Quran, bukan sebaliknya, rumahnya malah lebih banyak terdengar musik-musik yang tidak jelas, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang melalaikan, bermain game dibiarkan, nonton TV berlama-lama, nonton YouTube dan lain sebagainya,
maka itulah yang akan membentuk karakter anak kita. Maka untuk menjadi soleh diharuskan, maka semestinya dibiasakan sejak kecil, ya. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, muru auladakum bis-shalah wa huwa sab'in, ya. Suruhlah anakmu salat ketika dia umur 7 tahun dan pukullah ia ketika umur 10 tahun. Nah, ini jika dia tidak salat. Ini merupakan bentuk perhatian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana tidak? Ini merupakan salah satu tarbiyatul aulad yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita, ya. Karena itu, ya, anak akan mencontoh, ya, bagaimana sejak kecilnya itu dibiasakan dengan hal-hal yang mudah agar mereka dapat menjadi soleh. Yang ketiga, ya, terkait yang kedua, yaitu maka wajib orang tua memberikan contoh qudwah hasanah, ya. Bagaimana anaknya bisa menjadi anak yang soleh kalau orang tuanya jauh daripada kesolehan, ya. Memang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun qudwah, contoh, itu merupakan hal yang kewajiban, ya. Anak, sebagaimana pepatah mengatakan, pohon, ya, jemaah sekalian, tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, ya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, ya. Maka itu contoh yang teladan yang baik ini sangat-sangat menentukan, ya. Bagaimana seorang ayah mengajak anak laki-lakinya ke masjid, seorang ibu mencontohkan anaknya berhijab yang sempurna, menutupi aurat dengan pakaian syar'i, ya. Inilah yang tentunya seharusnya dapat kita perhatikan kepada anak-anak kita, ya. Maka tentu apa yang kita inginkan, anak yang soleh, anak yang hafidh Al-Quran, qari, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu membutuhkan proses, jemaah sekalian, ya. Banyak hal yang harus dilakukan, tapi ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu, ya, tergantung pada kesulitan yang ia dapatkan dalam usaha-usahanya, ya, dalam beramal ibadah tersebut, ya. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Kenapa? Karena anak merupakan investasi abadi untuk seorang manusia. Ketika seseorang manusia investasi di dunia, investasi ini, investasi itu semua akan ditinggalkan. Itu semua akan diambil orang ketika apa? Ketika dia sudah meninggal. Namun seorang anak akan terus mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Sebagai orang tuanya akan terus mendapatkan pahalanya ketika dia, anak tersebut, menjadi anak yang soleh plus mendoakan kita, ya. Namun ketika anak walaupun sekaya apapun, ya, sehebat apapun, diagung-agungkan manusia, dipuja-puja manusia, namun dia tidak soleh, apalagi mendoakan kita. Inilah yang seharusnya menjadikan kita, ya, memberikan fokus yang besar terkait apa? Investasi abadi, ya, investasi yang tidak akan pernah merugi, yaitu anak kita. Bagaimana anak tersebut, ya, dapat disiapkan sejak sekarang, ya, dan belum ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mau anaknya sudah besar, tetap dia adalah anak kita. Mau anaknya sudah besar, sudah nikah, tetap kita usahakan anak kita tersebut terus, ya, kita harapkan kebaikannya, ya. Bukan, ini tidak hanya berlaku untuk anak kecil, juga berlaku anak-anak kita yang mungkin sudah besar, bapak jemaah sekalian punya anaknya sudah menikah dan sebagainya. Tetap usahakan agar anak-anaknya tersebut kenal Allah, dekat dengan masjid, berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga dengan itu, jemaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, ya, menjadi orang tua yang beruntung, orang tua yang sukses. Banyak sekali keutamaan ketika mendapatkan anak yang soleh, mendapatkan anak yang dekat sama Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini kiat-kiat atau tips agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh, dapat bermanfaat untuk jamaah kita bersama. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak kita, mengajak anak kita, dan tadi ingat, memberikan contoh kepada anak kita. Dan juga jangan pernah memberikan makan kepada anak kita sesuatu yang dari yang haram,
Jangan pernah memasukkan yang haram ke dalam rumah kita, karena itu pasti dan pasti sangat berdampak. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.